Peran fasilitator di tugas ketiga itu di sesi pembelajaran 2.2 mendorong dan memotivasi CGP untuk menyelesaikan tugas pemetaan kebutuhan murid yang ada di LMS. Kemudian fasilitator akan memberikan masukan melalui LMS juga. Catatan untuk fasilitator, meskipun modul ini dibuat dengan mengacu pada teori-teori yang disampaikan oleh Tomlinson, namun fasilitator juga perlu memiliki wawasan teori yang berhubungan pembelajaran berdiferensiasi lainnya. Itu catatan buat kita. Kalau saya tidak salah ingat, yang disampaikan oleh Ibu Nindi waktu pembekalan di eksplorasi konsep itu sebenarnya tidak wajib untuk fasilitator untuk mengomentari, tetapi kalau kita mau mengomentari itu akan lebih bagus dengan catatan mengomentari semuanya, jangan ada yang dikomentari, ada yang tidak. Itu di eksplorasi konsep. Mohon maaf jika saya keliru dalam mengingat pesan yang disampaikan oleh Ibu Nindi kemarin waktu pembekalan. Untuk pembelajaran 2.2, baru di sini eksplorasi konsep. Waktunya 2 jam pembelajaran, diskusi. Baru di sini. Moda diskusi asinkronus. Nah, di sini. Tujuannya CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freire. Di sini juga ada pertanyaan pemantiknya. Sini ada 5. Lanjut, ada pertanyaan untuk diskusi daring. Ini yang dimunculkan di eksplorasi konsep. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video. Jadi ada video, ada 2. Kalau saya tidak salah ada 2 video yang ditampilkan yang harus dibahas di situ. Setelah sesi pembelajaran 2 bagian 2 ini selesai, CGP akan diminta untuk menyimpulkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk diagram Freire. Ya, seperti ini. Di modul juga sudah lengkap penjelasannya tentang ini, tentang diagram Freire. Kemudian peran fasilitatornya memastikan CGP untuk menonton video-video tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang video lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengingatkan CGP untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi daring, lalu ikut menanggapi diskusi di forum diskusi daring, dan menilai keaktifan CGP dalam diskusi. Nah, jadi kita sudah mulai melakukan penilaian. Nah, di pembelajaran ruang kolaborasi, waktunya 4 jam, moda diskusi daring, dan tujuannya CGP dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai strategi diferensiasi. Jadi waktu 4 jam ini kita bagi 2, jadi 2 jam hari pertama dan 2 jam hari kedua. Seperti yang sudah kita praktekkan waktu pembekalan tempo hari di ruang kolaborasi. Pertanyaan pemantik juga ada. Kemudian, nah ini kegiatannya. Untuk hari pertama, kegiatannya ya berkumpul di room besar sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Kemudian bersama-sama mendiskusikan pertanyaan pemantik. Ada PPT yang sempat kami dapatkan dari fasilitator angkatan keempat. Yang dilakukan di sini adalah di poin kedua ini adalah membahas tentang diagram Freire CGP yang sudah dikerjakan. Seperti itu yang dilakukan di diskusinya. Kemudian membagi kelompok kerja. Lalu tiap kelompok membuat RPP dalam berikut hukum. Di keesokan harinya barulah presentasi hasil kerja kelompok dan mengumpulkan RPP di LMS. Jadi RPP yang dibuat di sini adalah RPP kelompok. Jadi satu RPP mewakili tiap kelompok. Kemudian peran fasilitator di situ memastikan tentu saja CGP telah menyelesaikan tagihan tugas-tugasnya, kemudian
harus membaca kebutuhan belajar, lalu kemudian memfasilitasi tawakan untuk pertemuan kelompok kecil, memastikan CGP paham akan apa yang diharapkan dari kerja kelompok tersebut, dan sebagai panduannya dapat dilihat dari rubrik penilaian yang ingin dicapai. Ya, rubrik penilaian. Kemudian pembelajaran keempat, refleksi terbimbing. Jadi modalnya di sini adalah konsultasi daring secara asinkron. Ada ruang konsultasi yang disiapkan yang hanya bisa dilihat oleh fasilitator. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seperti ini, konsultasi daring asinkron secara khusus akan dilakukan dalam kelompok kecil. Diskusinya dengan fasilitator, pertanyaan refleksi akan dijawab di LMS, hanya bisa dibaca oleh fasilitator. Jadi CGP lainnya tidak bisa mengakses itu. Pertanyaan refleksinya apa? Ada sudah disiapkan. Iya, peran fasilitatornya, format diskusi daring dengan CGP ini akan dilakukan secara asinkron dan dilakukan melalui LMS. Fasilitator harus memastikan LMS ini siap untuk digunakan oleh CGP dan CGP tahu bagaimana mengaksesnya. Fasilitator diharapkan membaca respon CGP terhadap pertanyaan yang diberikan dan memberikan apresiasi, penguatan atau pertanyaan lanjutan. Ya, di sini tugas kita. Kita harus baca, lalu kemudian menjawab kalau ada pertanyaan, mengapresiasi, memberi penguatan, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga. Baik, cukup sampai di sini dulu untuk alur mernya. Oke, akan dilanjutkan oleh Ibu Arni. Silakan Pak Sudarta. Oke, makasih banyak Bu Haji atas presentasinya. Luar biasa Bu Haji. Sudah siap jadi fasilitator ini. Sudah siap, 100%. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Arni Susanti Octavia. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sudah tampil kalau berarti bagus jaringannya. Silakan Bu Arni. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarta atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak dan Ibu fasilitator Angkatan 5. Izinkan saya mempresentasikan sama dengan yang dipresentasikan oleh Bu Ros. Mungkin Bapak dan Ibu melihat presentasi yang dibawakan Bu Ros berbeda sekali dengan presentasi yang dibawakan oleh Bu Wenang Jumat kemarin. Kalau Bu Wenang fokus sama konten penguatan materi, kami berdua memilih fokus membedah modul apa saja yang akan dilakukan oleh CGP dan fasilitator ketika nanti bertugas di modul 2.1. Kemudian sebelum mulai saya juga membaca di grup dan mengonfirmasi ke salah satu rekan yang pernah mengikuti pembekalan PP Angkatan 5 sekarang juga masih berlangsung. Ada satu yang dihilangkan refleksi terbimbing ya. Refleksi terbimbing yang dihilangkan dari alur merdeka menjadi merdeka saja. Baik, izinkan saya mempresentasikan. Mohon konfirmasinya Bapak dan Ibu, apakah yang saya tampilkan sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah bagus. Sudah boleh lanjut. Iya. Terima kasih Bu Ras. Bapak dan Ibu, salam kenal. Saya Arni Susanti Octavia dari SMK Negeri Dowajo. Kami bertiga dari Sulawesi Selatan. Tadi kalau Bu Ros dari Kabupaten Pindrang, Pak Sudarta dari Kabupaten Sidrap, saya dari Kabupaten Wajo, kabupaten yang jaraknya 300 kilo lebih dari ibu kota provinsi di Makassar. Dan sekadar informasi, Wajo itu merupakan penghasil sutra terbesar di Indonesia Timur. Jadi Bapak Ibu yang mau jajan sutra, kami tunggu di Wajo. Nah, bisa dikirim Bu. Bisa Bu. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Bu Ros sudah membahas 4 tahapan alur. Sekarang
saya ingin melanjutkan di 4 tahapan alur terakhir, yaitu demonstrasi kontekstual. Warna ini ada kayaknya muncul jendela presenter, ini mungkin harus diklik supaya kenapa ya? Ya, oke. Gimana Bu? Oke, bagus. Siap. Ada 4, ya saya ulangi kembali, ada mulai demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Saya memulai dengan kutipan yang saya ambil di LMS dan buku pegangan. Untuk menjadi benar-benar ahli dalam segala hal, Anda harus berlatih dan mengulang, sampai tekniknya intuitif. Semoga kutipan ini bisa menginspirasi kita untuk tidak berhenti berlatih dan mengulang sampai kita ditugaskan nanti. Baik, untuk demonstrasi kontekstual ini merupakan alur yang dimana fokusnya CGP akan diminta membuat rencana penerapan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual ini, saya membandingkan buku pegangan dengan LMS yang sedang dikerjakan oleh calon guru penggerak angkatan keempat. Ada perbedaan jumlah durasi jam. Di buku pegangan saya melihat masih 3 JP, sementara di LMS angkatan 4 sekarang 2 jam pelajaran. Kemudian modalnya penugasan mandiri secara asinkron, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu calon guru penggerak dapat membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mengevaluasi efektivitas RPP yang dibuat oleh sesama rekan CGP. Di setiap awal alur ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang ditujukan ke calon guru penggerak ada 2. Yang pertama, bagaimana saya dapat mendemonstrasikan apa yang telah saya pahami, dan yang kedua, bagaimana pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu saya memecahkan permasalahan pembelajaran yang saya hadapi sehari-hari di kelas. Setelah pertanyaan pemantik ini, di LMS disajikan sebuah tabel yang berisi aktivitas pembelajaran yang baik versus aktivitas pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Jadi nanti CGP akan membandingkan apa perbedaan antara aktivitas pembelajaran yang sudah baik sama aktivitas pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Kemudian di bagian ini juga CGP diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi seorang pengambil risiko. Adapun tugas CGP yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya mengecek kembali di LMS angkatan keempat, RPP yang diminta masih modal daring. Mungkin karena LMS ini dikembangkan pada saat pandemi, jadi petunjuknya masih daring atau online learning. Dan pada saat merancang RPP, CGP harus memastikan di dalamnya ada analisis kebutuhan belajar, dan CGP sudah menekan salah satu dari 3 diferensiasi, entah itu proses, konten, atau produk. Nah, untuk menilai tugas RPP yang dikirim oleh CGP diberikan sebuah rubrik yang akan menjadi acuan, itu juga yang akan menjadi acuan untuk fasilitator menilai. Saya melihat di rubrik itu ada 3 poin yang dinilai. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada penilaian pembelajaran. Bobot yang tertulis di rubrik itu rentangnya 1 sampai dengan 4. Dan ada catatan di rubriknya bahwa untuk penentuan tujuan pembelajaran harus memuat ABCD, yaitu audiensnya, behaviornya, kondisi sama degree-nya. Seperti itu. Setelah selesai RPP-nya, RPP tersebut kemudian diunggah di 21A7 oleh CGP dan diberi format judul RPP dan dilanjutkan dengan nama CGP. RPP tersebut harus diberikan umpan balik oleh CGP yang lain. Nah, apa saja peran kita sebagai fasilitator di tahapan alur demonstrasi kontekstual? Ada 3. Yang pertama, kita harus memastikan CGP mengunggah tugas sesi pembelajaran demonstrasi kontekstualnya, yaitu tadi mengunggah RPP. Kemudian
Fasilitator juga akan menilai produk pekerjaan CGP dengan menggunakan rubrik penilaian. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap RPP yang diunggah oleh CGP ada yang mereview. Selanjutnya di tahapan alur elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman ini, CGP diberi kesempatan untuk mengajukan banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan yang belum dipahami terkait materi yang sudah dipelajari. Pertanyaan itu ditujukan kepada instruktur. Kemudian, yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi ini bersifat organik dan dinamis. Nah, setelah CGP membaca artikel tersebut beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya, CGP kemudian mengunggah pertanyaan itu dituliskannya di LMS dan ditujukan kepada instruktur. Apa saja peran kita sebagai fasilitator pada tahapan alur elaborasi pemahaman? Fasilitator memastikan semua calon penggerak mengunggah pertanyaan dan mengikuti sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur. Selanjutnya di tahapan alur koneksi antar materi, durasi pembelajarannya selama 2 jam, kemudian modalnya penugasan mandiri secara asinkron. Adapun tujuan yang dicapai yaitu CGP menunjukkan catatan dan keterampilan yang meningkat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah memasuki koneksi antar materi, berarti di dalam pola pikir CGP itu sudah ada semacam rangkaian senap-senap materi di sebelumnya. Jadi pada tahapan ini CGP itu diminta membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dipelajari mulai dari diri sampai di elaborasi pemahaman. Kemudian setelah menyimpulkan materi itu mengaitkannya dengan materi pada modul yang telah dipelajari sebelumnya. Buat message potong lagi. Ada teman yang gabung lagi di grup. Tidak ada, Bu Ros. Di sini tidak ada. Bu Ade katanya belum bergabung. Bu Sudah, Ade. sudah, Bu. Alhamdulillah udah masuk. Oh, sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya lanjut lagi. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik yang akan menjadi dasar calon guru penggerak untuk merangkum semua materi, menyimpulkan semua materi. Yang pertama, apakah saya yang mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja tugas calon guru penggerak? Ya, itu tadi, membuat kesimpulan, kemudian menjelaskan kaitan antara materi yang dipelajari sekarang dengan materi yang sebelumnya, dan kesimpulan itu dituangkan dengan memilih media atau cara sesuai dengan gaya belajar calon guru penggerak. Bisa memilih penulis artikel, bisa membuat infografik, bisa vlogging, dan lain sebagainya. Apa saja peran kita sebagai fasilitator di koneksi antar materi? Memastikan semua CGP melakukan dan menunggah pekerjaannya dengan tepat waktu. Nah, sekarang kita berada di tahapan alur terakhir, yaitu aksi nyata. Durasinya 1 jam pelajaran, kemudian penugasannya mandiri. Tujuan pembelajaran khususnya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam modul ini, calon guru penggerak dapat mengevaluasi rencana pembelajaran yang telah dibuat dan dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam guru. Saya melihat di LMS terdapat forum diskusi di aksi nyata. Jadi forum diskusi itu berfungsi sebagai media untuk CGP menuliskan pengalamannya atau rencana ke depannya, dan itu merupakan forum berbagi praktik baik bagi CGP yang akan melakukan praktik baik selama mempelajari modul ini. Di sini peran kita sebagai fasilitator memotivasi CGP untuk melakukan aksi nyata, kemudian memberikan informasi yang jelas tentang tugas akhir yang akan diselesaikan oleh CGP. Di sini juga tidak ada tugas akhir yang harus diunggah oleh calon guru penggerak di LMS, yang ada hanya memberikan informasi kepada calon
tahun ajaran atau awal semester kemarin. Kemudian jika RPP yang sudah dibuat oleh CCP belum ada diferensiasi di dalamnya, maka diminta untuk melengkapi RPP tersebut menjadi RPP berdiferensiasi. RPP yang telah dilengkapi tersebut tidak diunggah di LMS, tapi didiskusikan pada saat kegiatan pendampingan individu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, saya kembalikan ke Pak Sudarta. Oke, terima kasih banyak Bu Ani, luar biasa ya dengan Bu Rosyanti malam hari ini. Ini menyegarkan, betul-betul menyegarkan untuk di pikiran saya, di otak kita mengenai alur merdeka. Mungkin beberapa teman-teman, rekan-rekan guru yang hebat, yang keren-keren, ada bisa kita berbagi, berdiskusi ya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Bu Mesra, bisa berbagi Bu Mesra dari pemaparan, silakan. Terima kasih ya Ibu berdua yang hebat sudah menjelaskan dan mengingatkan kita kembali. Mungkin saya cuma, maaf suara saya kedengaran Bu? Ibu Bapak Kedengaran. Mungkin saya cuma membawa kita kembali kepada fokus utama kenapa harus diferensiasi itu, agar kita bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Sehingga yang tadi yang belum saya lihat itu bagaimana CKP itu dibimbing, dihentar untuk mengisi LKP yang berkaitan dengan bagaimana melakukan pemetaan itu. Itu yang belum saya lihat. Padahal di modul itu ada. Jadi bagaimana CGP itu diberikan pengetahuan, memetakan kebutuhan murid itu berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat, dan juga berdasarkan profil belajar. Dari kebutuhan itu, setelah mereka mengisi LKP itu, dari kebutuhan itu baru mereka bisa masuk ke bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi karena sudah ada pemetaannya. Nah itu yang belum saya lihat di langkah tadi. Padahal ada LKP-nya di modul. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, dilakukan RPP, itu ada rencana tindak lanjutnya. Itu kalau yang saya tahu di angkatan pertama seperti itu. Dan kebetulan saya berbagi pengalaman sedikit, boleh ya Bapak Ibu ya? Berbagi pengalaman saya melakukan itu di siswa-siswa saya ketika saya mengajar beberapa pelajaran atau mata pelajaran. Saya tuh melihat mereka memetakan siswa-siswa itu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Dan ternyata ada kelas yang berbeda secara pemetaannya. Saya mengajar di kelas A, kebetulan saya mengajar kelas 10, sekolah papan gerak. Jadi di kelas A itu saya menemukan profil belajar anak itu ya, dari segi lingkungan budaya itu kuat pengaruhnya. Ada anak yang berada di lingkungan sosial budaya yang tidak bisa membuat dia melaksanakan atau menyesuaikan minat belajar dia dengan baik, kemudian gaya belajar dia, sehingga dia memiliki kesiapan belajar yang sangat dasar akibat dari profil belajar dia di lingkungan rumah dia. Sehingga hal ini kalau kita tidak petakan, bisa saja dalam hal konten, dalam hal proses, dalam hal hasil, anak itu mungkin mampu tetapi tidak maksimal. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul kuat di bagaimana LK tentang pemetaan itu harus diketahui oleh CKP sehingga bisa dilakukan. Kalau tidak ada itu, maka
diferensiasi tidak bisa terjadi. Itu menurut saya. Berkaitan dengan minat juga menarik. Karena ada anak yang misalkan dia minatnya di olahraga, tapi ada anak yang lebih ke sains, lebih ke sastra, dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan tugas misalkan, atau kita melakukan pembelajaran, atau kita proses dan konten, maka itu kalau kita mempertimbangkan itu juga menarik. Karena ada kelas-kelas tertentu, saya dapati kelas itu hampir 80% itu minatnya ke sastra. Sementara ada kelas tertentu yang minatnya ke olahraga. Sehingga ketika kita ingin membuat mereka lebih berkembang, mungkin konten-konten yang kita berikan konsepnya sama, tapi kontennya itu bisa lebih ke minat mereka. Contoh ketika saya mengajar membuat teks prosedur, itu mungkin anak-anak yang di kelas yang minat olahraga tinggi, mereka biarkan saja mereka memilih prosedur, misalkan teknik bermain bola, mereka bisa ceritakan prosedur bagaimana berenang, gitu, tahapan-tahapan berenang dan segala macam. Sementara yang suka sastra, suka sains, mungkin teknik baca puisi dan segala macam itu pasti jauh lebih menggairahkan dibanding misalkan seperti tadi kasus ibu siapa tuh disuruh mengerjakan lebih banyak soal. Nah itu karena dia tidak melakukan kebutuhan belajar, dia tidak melakukan pemetaan, sehingga dia hanya memperbanyak materi, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan siswa. Jadi ada siswa yang bukan bodoh, tapi dan memang ada siswa yang bodoh, tetapi dia tidak terbaca potensinya sehingga tidak berpeluang dia merdeka dalam belajar seperti itu. Dan kalau kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, misalkan ada anak yang cepat belajarnya dan ada anak yang sangat cepat dan ada anak yang biasa-biasa saja. Nah, menghadapi anak seperti ini, kita misalkan anak yang cepat dan bisa melaksanakan, itu kita bisa memberikan dia mandiri mengerjakannya. Dan kita menjadi pengamat atau pemeriksa dan pembimbing. Sementara kalau ada anak yang sudah paham tapi belum lancar, maka mungkin teknik yang kita lakukan itu kalau di modul kalau tidak salah ya, kita melakukan pendekatan anak itu dibiarkan mendekati temannya. Jadi mereka saling berbagi, saling bercerita, berdiskusi tentang kesulitan mereka, dan nanti guru itu jadi finalisasinya, jadi terakhirnya. Seperti itu. Sehingga anak juga mengalami proses beradaptasi dan belajar dengan proses yang normal. Sementara anak yang tidak sama sekali, belum paham dan agak susah mengerjakannya, itu yang kita melakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu lebih detail, lebih terbimbing sekali pada anak-anak dengan kesiapan belajar seperti itu. Jadi sekali lagi kembali ke kasus pertama tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Arni tadi, sehingga kita tidak harus memberikan proses, konten, dan menerima produk yang sama pada setiap anak. Kalau itu sampai terjadi, berarti nanti kesannya dia tidak diferensiasi lagi, dia jadi homo saja. Jadi anak-anak itu kan ada multi talent, ada homo talent. Jadi kalau tidak melihat minat belajar, talenta mereka, talenta potensi minat, kemudian tidak melihat kesiapan mereka sudah siap tidak nih untuk lanjut pada materi ini dan sebagainya. Itu kita agak sulit untuk mengatakan kita bisa membuat RPP diferensiasi. Jadi sekali lagi bukan kita mengajarkan hal yang berbeda dalam satu kelas, kita bukan malaikat, mungkin itu. Tetapi bagaimana kita memiliki strategi supaya tidak ada alasan untuk anak mengatakan, saya kan tidak suka ini, kenapa sih ibu guru harus minta kita membuat teks prosedur sepak bola gitu loh. Main bola perasaan kan nggak minat di olahraga, biar dia kita bikin prosedur apa gitu. Jadi sekali lagi bukan membuat kita mengajar semua hal, mengajar banyak hal sesuai dengan potensi murid, tapi kita mengakomodasi kebutuhan murid sehingga semua murid itu merdeka dalam belajar. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan, karena kalau tanpa pemetaan itu, tanpa menyelesaikan RKP pertama itu,
Kalau nggak salah di modul itu RKP pertama ya, yang paling awal ya, yang harus diselesaikan CGP ketika dia ingin melakukan RPP diferensiasi. Jadi sebelumnya harus dibuat dulu pemetaannya. Ada, kalau nggak salah aku masih bayangkan ya, ada 3 kolom tuh kan, ada minat, kemudian ada diisi olahraga, sains segala macam, dikasih contoh gitu. Kemudian kalau berdasarkan kebutuhan belajar, kemudian strateginya mengajarnya gimana gitu. Kalau nggak salah ada di RKP itu. Saya mungkin belum melihat di SIM PKB, tapi boleh tahu Warni itu dapat model dari CGP angkatan 4 itu lihatnya di mana ya? Atau bercerita dengan teman jadi dikasih info? Tapi yang saya hanya bisa tahu yang angkatan 1 itu ada LKPD-nya seperti itu. Sehingga kalau ada perubahan dan sebagainya, mungkin itu yang bisa kita berbagi. Tapi sekali lagi intinya diferensiasi itu mengakomodasi kebutuhan murid, sehingga paling tidak harus ada pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Bu Mesra, syukur sekali ya. Jadi untuk berbagi dengan kita yang mengenai pemetaan tadi, kesiapan belajar, ya, minat belajar, dan untuk mengakomodir kebutuhan belajar. Kalau tidak, menurut saya tidak keliru ya, kalau minat belajar itu kan ada 2 ya pada salah sifatnya. Ada yang situasional, ada yang individual. Kalau individual itu yang membutuhkan diagnosis awal. Kalau situasional itu mungkin kita yang dalam tanda petik menciptakan situasinya sehingga ada ketertarikan, ada minat. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Ardi atau Ibu Rosyanti untuk kita berdiskusi dan berbagi malam ini, atau dengan teman-teman yang lain. Kami persilakan. Boleh saya ngomong sebentar sedikit aja. Silakan Bu Mesra. Mungkin yang Pak Sudarta maksudkan itu diagnosis ya Pak ya. Jadi memang sebelum kita melakukan pembelajaran diferensiasi, hal yang harus kita lakukan itu adalah kita wajib melakukan yang namanya asesmen diagnosis non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Kalau asesmen diagnosis kognitif itu bisa dalam proses itu Pak Sudarta, dalam proses itu kita melakukan, dan itu situasional sekali sesuai dengan materi yang ingin kita bawa. Tetapi kalau kita ingin merancang sesuai dengan pembelajaran itu sesuai dengan diferensiasinya atau berdasarkan kebutuhan diferensiasi nanti, itu pasti kita harus melakukan yang namanya asesmen non kognitif itu. Jadi dia akan menjawab kebutuhan, minat, dan profil. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan asesmen yang tidak hanya berurusan dengan materi atau konten, tapi dia berurusan dengan minat, profil, dan juga kesiapan siswa. Sehingga dalam RPP-nya nanti kita akan susun juga berdasarkan hasil pemetaan non kognitif itu, ditambah lagi, diperkaya lagi dengan asesmen diagnosis kognitif. Terima kasih Pak. Oke, keren Bu Mesra. Itulah gunanya Pak kita hari ini berdiskusi, berbagi, agar kita lebih tercerahkan. Mungkin dari Bu Arni, Bu Rosyanti, atau teman-teman yang lain ingin menambahkan berdiskusi mengenai ini. Saya dulu ya Bu Ros. Silakan Bu Arni. Saya jawab dulu tadi. Begini Bu Mesra, kebetulan sekali di sekolah saya ada 1 pengajar praktik angkatan 4 dan ada 2 calon guru penggerak angkatan 4. Jadi kami sering bertemu, membahas modul, dan saya sering membandingkan antara materi yang ada di angkatan 1 sama materi yang pernah dulu dipelajari waktu pembekalan pasir dengan LMS mereka yang ada di angkatan keempat. Iya, seperti itu Bu. Yang Ibu pertanyakan itu seperti apa cara mengentarkan materinya ada di eksplorasi konsep, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ros. Memang di situ dijelaskan keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen. Jadi sebelum kita melangkah mendiferensiasi proses pembelajaran kita di kelas,
memang harus ada asesmen sebelumnya. Di situ juga sudah dijelaskan ada 3 asesmen untuk belajar, sebagai proses belajar, dan terhadap belajar. Di situ ada Bu penjelasannya, dan di eksplorasi konsep ini kan modalnya mandiri. Jadi betul-betul calon guru penggerak mempelajari, kalau saya tidak salah, semoga tidak salah, ada 17 kali diklik. Itu ada materi-materinya, setiap lembaran itu ada materi. Calon guru penggerak diminta membaca keseluruhan materi, kemudian menuliskan di bagian bawah itu Video juga. ada materi, ada video, kemudian menyimpulkan sendiri di bawah. Nah, nanti berdiskusi dengan fasilitator kan di ruang kolaborasi ya kalau tidak salah. Terus saya mengingat-ingat lagi kemarin pernyataan gue berkali-kali, jangan menggurui. Itu gimana tuh Bapak Ibu? Katanya jangan menggurui, kita diminta hanya memfasilitasi ketika di ruang kolaborasi. Untuk selanjutnya, biar Bu Ros deh yang menambahkan. Kita berdiskusi tentang hubungan asesmen sama pembelajaran berdiferensiasi. Oke, silakan Bu Aji. Bu Ros. Saya hanya menambahkan di eksplorasi konsep tadi, ya selain ada pertanyaan-pertanyaan, ada video, dan terakhir diagram Freire kayaknya ya, yang harus dibuat oleh CDP. Dan itu tadi yang saya sempat ingat, pesan dari struktur kemarin kita waktu pembekalan. Kalau di eksplorasi konsep itu sebenarnya CGP dengan CGP bisa berdiskusi, dan kita juga bisa memberikan masukan mungkin di situ, memberi penjelasan, memberi apa, mungkin di sinilah tempatnya ya, tempat berdiskusi di situ. Artinya bukan menggurui, tetapi sebagai wadah untuk berdiskusi. Ya, betul. Dan eksplorasi konsepnya. Pada saat di ruang kolaborasi, ya betul tadi yang disampaikan Ibu Arni, bahwa bukan berarti bahwa kita harus kayak menggurui atau apa ya, karena memang itu berkali-kali disampaikan oleh instruktur kita kemarin, tahan, jangan terkesan menggurui itu yang pembelajaran orang dewasa kemarin yang kita dapat waktu pembekalan. Jadi hanya seperti berdiskusi saja, saling menyampaikan pendapat juga di ruang kolaborasi. Ya, seperti itu tambahan dari saya, Pak Saudara. Oke, kasih banyak Bu Aji, ini sudah jadi tambahan luar biasa ya dari Bu Mesra, Bu Arni, dan Bu Rosyanti. Ini betul-betul memberikan kita penyegaran lah malam ini. Sebenarnya ada teman-teman yang ingin berkomentar, berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin bisa angkat tangan atau langsung saja boleh, Bu. Kita santai saja malam ini. Iya. Silakan Bu Wenang. Iya. Saya nunggu Bapak itu nggak ada yang seru pembicaraannya. Ya, benar yang didiskusikan tadi ya Bu Ros sama Bu Arni, Bu Mesra. Judulnya aja diferensiasi tadi ya Pak Data ya. Jadi terjadi ada ya perbedaan lah. Lagunya menarik ya. Mungkin tadi kasusnya bisa kita lihat ya, ada yang salah di mana nih tadi kasusnya itu. Iya. Saya dulu, ini pengalaman ya Bu Mesra. Dulu itu saya belum ikut pendidikan guru penggerak.
saya pikir pembelajaran berdiferensiasi itu seperti, ini saya kebetulan kan ngajar matematika, jadi saya itu di kelas itu kan anak-anak matematika itu takut lah intinya ya. Nah akhirnya kadang saya mendiferensiasikan, nah dulu itu gitu nggak ngerti saya. Kelompokkan gitu loh, saya kelompokkan, oh ini anak yang sedang, ada yang sulit, ada yang, aduh, pokoknya ternyata saya setelah ikut pendidikan guru penggerak seperti ya tertampar rasanya. Nggak boleh kita membeda-bedakan anak-anak gitu loh. Ya akhirnya saya, waduh salah, berarti selama ini aku ngajar ya. Ternyata ada anak yang katanya nggak bisa, ada anak yang sedang, apalagi tinggi, rendah. Nah itu ternyata setelah ikut pendidikan guru penggerak nggak gitu, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak-anak gitu loh. Jadi 36 anak misalnya di dalam kelas itu kebutuhannya beda-beda. Nah, bagaimana kita membuat pembelajaran yang satu KD, gitu ya, satu tujuan, tapi dengan diferensiasi yang bermacam-macam seperti itu. Nah, ternyata di situ kita harus membedakan, ada anak yang gaya belajarnya auditori, terus kemudian ada kemudian ada kinestetik, itu kan gaya belajar, gaya belajar. Kemudian ada kesiapan. Ternyata ada anak yang belum siap, ada yang sudah siap, ada yang sama sekali nggak ngerti apa yang harus dia siapkan gitu. Nah, kemudian ada lagi dari proses tadi macam-macam kan. Kita membuat PPT, kita membuat video, kita membuat permainan. Nah, itu kan termasuk pelayanan kita terhadap anak-anak didik kita. Pelayanan dari gaya belajar, profil belajar, kesiapan belajar yang macam-macam untuk anak-anak kita. Ada tujuannya satu. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu, akhirnya saya kemarin juga mikir RPP-nya apa juga berdiferensiasi. Ternyata enggak juga, RPP-nya tetap satu. RPP-nya tetap satu, namanya RPP berdiferensiasi. Nah, tapi nanti di dalam kegiatan inti, kegiatan inti kita bedakan. Oh, ini anak auditori, ini anak visual. Tapi ini pengalaman saya waktu ngajar setelah ikut pembelajaran guru penggerak ini ya, hanya saya terapkan di kelas saya. Ternyata anak-anak auditori juga bisa belajar untuk anak visual. Anak visual juga bisa untuk kinestetik. Nah, akhirnya saya mikir, oh inilah yang disebut diferensiasi ya, saya bilang gitu. Ternyata satu tujuan dengan model bermacam-macam gitu untuk penyampaian materi. Nah, itulah yang disebut tadi diferensiasi proses ya, proses. Nah, terus untuk diagnostik itu harus kita lakukan ternyata. Karena dengan mendiagnostik itu seperti kita itu kan dokter ya. Kalau kita sakit gitu, merasakan batuk pilek, pasti kan dokter nggak langsung memberi obatnya, ya kan? Pasti ngecek ibu merasakan apa, keluhannya apa. Nah, kita kan jadi seperti dokter itu. Nah, ternyata dengan kita mendiagnosa anak, akhirnya ngerti, oh ini gaya belajarnya seperti ini, oh kesiapannya seperti ini. Nah, ternyata banyak cara juga untuk menentukan gaya-gaya belajar anak-anak. Bisa lewat BK, kita bertanya ke wali kelas, atau dengan angket, wawancara. Nanti didapatkan asesmen proses, kemudian asesmen formatif ya, yang di dalam proses terakhir sumatif. Nah, ternyata itu. Dan nanti berhubungan juga dengan yang modul 2.2 ya Bu Ros ya, yaitu yang sosial emosional. Ternyata menjadi satu paket gitu.
terakhir untuk coaching. Ya, jadi kalau ada anak yang bermasalah dengan pembelajaran diferensiasi kita, sosial emosional kita, anak-anak juga, akhirnya coding bisa dimainkan di situ. Jadi keren itu modul 2 ini. Ya, itu bisa yang saya tambahkan Pak Sudarta. Oke, makasih banyak Bu Wenang. Ya, tambah segar kayak ini. Mungkin Izin Pak Sudarta. Oke, silakan Bu Oktarina. Kami persilakan. Ya. Pak, terima kasih Pak Sudarta. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya Oktarina. Sangat senang sekali bergabung dengan Bapak Ibu semua di sini. Saya kebetulan dari jenjang yang paling dasar ini Bu, paling bawah, yaitu dari TK ya. Alhamdulillah saya mendapat suatu berkah dengan bergabung di sini, yang mana Bapak Ibu dari semua jenjang. Tadi saya sangat seru mendengarkan cerita Bu Wenang itu ya, yang dari jenjang atas. Nah, kalau saya izin berbagi pengalaman, kalau saya di TK, Bapak Ibu tahu sendiri lah ya bagaimana anak TK ya. Konsentrasinya sangat terbatas, kemudian untuk melakukan asesmen itu ya lumayan lah ya gitu ya. Nah, bahkan kalau kita, dulu saya sebelum ikut guru penggerak ini, malah kalau konsep bermain di TK itu kan sudah merdeka belajar ya dari dulunya Bapak Ibu. Namun karena kita belum kuat di situ, untuk pelaksanaan malah kita ngikutin bagaimana cara pembelajaran di jenjang berikutnya. Nah, seperti untuk tujuan kita kan mengenal angka dan mengenal huruf ya. Jadi di TK itu kan belum ada tuntutan untuk pandai membaca atau pandai menulis gitu. Nah, malah selama ini teman-teman guru bahkan saya sendiri untuk memberikan pembelajaran mengenal huruf itu kita hanya menyiapkan kegiatan meniru tulisan, jadi harus dari awal sampai akhir halaman itu harus penuh kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan program penggerak ini ternyata dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, betul yang disampaikan oleh Ibu Wenang, kita cuma perlu menyiapkan kegiatan untuk bisa memenuhi kebutuhan semua murid di satu kelas. Apalagi di TK itu konsentrasi terbatas, suka lari, suka apa ya gitulah, ada konsep anak tahu. Nah, jadi ketika mengikuti pembelajaran berdiferensiasi cukup ternyata kita harus melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan berbagai macam media yang bisa memenuhi kebutuhan yang beragam tadi ternyata. Jadi dengan mengenal tujuannya tetap sama, mengenal angka atau huruf, tetapi kegiatannya itu dirubah Bapak Ibu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya merancang, saya sediakan tidak hanya kertas dan pensil, saya letakkan bebatuan, saya taruh perca kain, saya taruh ranting kayu, saya taruh CD bekas dan segala macam. Nah, jadi ketika anak yang tipe kinestetik mengenal hurufnya, mereka bisa meniru huruf tersebut di lantai. Nah, jadi mereka bergerak ya gitu. Ketika anak yang tipe visual kan tipenya itu duduk manis, mau konsentrasinya seperti itu. Nah, itu baru nanti mereka memilih. Aku maunya meniru angkanya dengan menggunting kertas. Kalau yang ini seperti ini. Nah, jadi dari sana saya bisa memberikan pemahaman bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke proses dan bagaimana produk yang dihasilkan. Jadi ketika produknya itu satu membuat meniru hurufnya di lantai, yang satu dengan gunting, yang satu dengan gambar, yang satu dengan yang dia inginkan, ada yang dengan bernyanyi atau segala macam. Itu yang pernah saya cobakan di kelas. Nah, kalau untuk asesmen itu lebih susah lagi. Kami di TK itu perlu melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, tes daya lihatnya bagaimana, tes pendengarannya bagaimana. Ternyata kita melihat anak itu nggak paham juga warna-warna, tapi ternyata dia mengalami gangguan memang buta warna. Kalau kita tidak melakukan asesmen, ternyata kita akhirnya melakukan bullying terhadap anaknya. Jadi pentingnya
khususnya. Jadi ini yang bisa saya bagi sedikit Bapak Ibu, karena kita kalau di guru penggerak ini kan jenjangnya tidak harus jenjang TK nanti di TK. Saya nanti takutnya khawatir ketika kita memfasilitasi ada guru yang berasal dari PAUD gitu. Nah, kemudian yang dari untuk jenjang berikutnya itu saya ya sungguh senang sekali mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu tadi, sehingga saya punya dasar ketika kalau nanti kebetulan memfasilitasi jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi saya bersyukur sekali ada kegiatan ini berdiskusi di sini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya ceritakan, berbagi pengalaman di sini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih banyak Bu Oktarina. Justru saya bayangkan kalau anak TK itu kan konsentrasinya lari-lari di mana gitu, ke kiri ke kanan. Tapi dengan mendengar Ibu Oktarina luar biasa perjuangannya. Arti konsentrasi anak TK itu beda kami dengan di SMK, SMA sudah artinya ada dalam tanda petik kematangan lah. Kalau anak TK itu luar biasa. Mungkin saya bisa pusing kalau mengajar di TK. Susah banget bisa ya Bu. Belum tentu kalian bisa. Oke, selanjutnya saya lihat angkat tangan kurikulum. Aduh, bukan lama ya, Bapak. Siapa ini angkat tangan tadi? Perangkat kurikulum. Silakan Pak. Siapa perangkat kurikulum? Pelatihan kurikulum. Masih mute? Iya. Silakan Kak. Siapakah dia? Ini Bapak ini kalau lihat fotonya. Silakan Pak. Perkenalan Pak. Enggak kedengaran Pak suaranya. Masa kita panggil tel gitu? Ada Bu Wahdina juga, Pak Sudarta, ada Bu Wahdina. Angkat tangan. Kita tunggu dulu Pak, ini Pak, siapa pelatihan kurikulum. Oke, silakan Pak. Suara tidak kedengaran ya? Iya. Untuk kita beralih untuk sesuatu ada kendala teknis, kita beralih ke Bu Wahdina. Silakan Bu Wahdina. Terima kasih Pak Sudarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dengar suaranya Bu Wahdina. Iya. Salam. Rindu dengar suara Ata. Mohon maaf, saya lagi kecapean sekali Bunda, jadi kamera nggak on. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian fasilitator Angkatan 5, terima kasih atas kegiatan ini dan terima kasih atas kesempatannya. Saya senang bertemu di sini dengan Bapak Ibu yang hebat, ada Bu Unang, Bu Ros, Bu Haji, Bu Mesra, Bu Arni, dan yang paling gagah dari tadi ngomong ini saya dengar suaranya Pak Sudarta ini. Sorry Pak Sudarta, nggak sempat nelfon, takut saya kemarin waktu Bapak ada cerita, tapi saya punya teman Bu Saruni itu sudah cerita banyak, jadi Alhamdulillah sudah selesai. Saya cukup bahagia bisa selesai dengan baik. Mohon maaf tidak bisa komunikasi langsung. Ya, saya di sini FPP berdiferensiasi kebetulan di sekolah saya itu ada 7 guru penggerak angkatan 4. Bergerak sedikit-sedikit dari modul 1 sampai modul 2 ini luar biasa pencapaian mereka, tetapi sebagai kepala sekolah yang sulit itu adalah bagaimana teman-teman mereka itu bisa menerima model kita ini gitu. Karena kita saja secara pribadi, jujur saya pun secara pribadi sama Bu Wenang tadi selama ini merasa bahwa dalam mengajar itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat hebat, karena memang buktinya ada siswa-siswa begini, siswa-siswa saya artinya pengakuan itu ada, jadi kita merasa hebat ya, seperti itu sudah dalam proses mengajar. Ternyata pada saat modul guru penggerak ini menyentuh hati ini luar biasa, saya sempat down karena saya merasa terbanting di situ. Wah, tertampak juga.
Saya kadang renung, dosa saya banyak kayaknya ini ke siswa yang begini. Benar. Bahkan pada materi coaching, bukan terhadap siswa pun saya merasa bersalah, terhadap anak saya di rumah pun pada saat materi coaching saya terima itu luar biasa di situ emosional saya habis. Ya. Jadi untuk menggerakkan teman-teman yang lain selain 7 orang CGP di sekolah saya ini, apalagi di budaya positif itu sempat terjadi masalah sampai saya sering mendengar, Ibu sama-sama jadi calon guru penggerak tanah, kenapa tidak sama caranya dalam menyikapi persoalan ini, sedangkan mereka belajar modul yang sama di budaya positif itu. Kemarin sempat berpolemik seperti itu, saya sampai harus membaca modul kembali untuk berada di antara guru penggerak saya dalam menyikapi itu, karena guru-guru yang lain justru hebohnya di situ, bukan hebohnya mencari solusi terhadap kasus itu, tetapi hebohnya adalah sama-sama guru penggerak, kenapa tidak satu pemahaman dalam menyelesaikan ini masalah gitu. Nah, ternyata pada saat RPP berdiferensiasi terjadi lagi. Jadi saya masih belum menemukan pola yang tepat. Saya berharap di sini Bapak Ibu bisa memberikan masukan bagaimana RPP berdiferensiasi ini khususnya ya, kalau berdiferensiasi kemarin iya masih menjadi PR, sehingga teman-teman yang lain itu, rekan-rekan mereka itu mampu menerima itu. Saya kemarin beri solusi begini di budaya positif, terapkan dulu di Bapak Ibu, simulasi dulu antara Bapak Ibu, kemudian 1 orang dampingi 2 atau 3 orang dulu wali kelas, menyusun keyakinan kelas, akhirnya seperti ini. Tapi dalam evaluasi pelaksanaan itu yang masih sulit, menyusun iya, tapi dalam proses mengawal itu yang sulit. Itu pun yang terjadi di saya pada saat saya harus melaksanakan supervisi kelas saat ini, supervisi pembelajaran guru-guru saya. RPP diferensiasi ini saya masih punya PR banyak sekali untuk membersamai guru-guru saya dalam menerapkan ini seperti itu. Tapi trik khususnya itu saja yang saat ini yang saya punya, guru-guru penggerak ini saya kuatkan dulu baru ke 1 orang, 2 orang, 3 orang seperti itu. Itu saya sering pengalaman saja tentang RPP. Tapi saya yang berlatar belakang sekolah pertama SMA 1 Polowali, kemudian SMA 2 Polowali, saya sempat tidak menerima keadaan saya karena perbedaan latar belakang siswa. Ternyata Tuhan memang maha mengetahui segalanya. Saya dipindahkan di sekolah yang berlatar belakang luar biasa berbeda. Ternyata memang saya harus banyak belajar lagi dari mengimplementasikan RPP berdiferensiasi ini. Seperti itu Pak Saudara ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia di forum ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Kapsek, Bu Wahdina. Yang beliau lagi pusing ini untuk memimpin guru-guru penggeraknya yang lagi berdiferensiasi secara pemikiran kayaknya. Ya, bukan konten yang kita paham. Tapi luar biasa Bu Wahdina ini untuk kepemimpinan di sekolahnya sudah ada 7 guru penggerak, artinya sudah ada cabang-cabang yang siap ditumbuhkan di sana. Mengenai perbedaan mungkin sama ya Bapak Ibu. Kalau kemarin juga Bu Ena, Bu Wahdina yang merasa tertampar, ya. Kalau saya agak sederhana, kalau memahami diferensiasi kan hanya, maksud saya ada 3 di RPP yang bisa secara teknis ya pelaksanaannya, ada kontennya, apakah kontennya, prosesnya atau produknya yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan kalau menurut para instruktur kemarin, kita boleh pilih salah satunya, apakah hanya prosesnya saja dalam KD yang tertentu atau produknya saja dalam KD tertentu, itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi malam ini supaya kita tambah kaya pengetahuan, pemahaman, supaya lebih mantap. Pak Yusak, silakan Pak Yusak. Saya ini suaranya Pak Yusak ini. Terima kasih Pak Saudara. Mohon maaf, saya matikan kamera Bapak Ibu. Saya juga rindu tadi mendengar suara dari Bu Wahdina, sudah lama ditunggu, dan Terima kasih. kiranya bisa bersiap untuk modul 3.
Iya, kan kepala sekolah toh perencanaan program. Ya baik Bapak Ibu, terkait diferensiasi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepsek tadi bahwa memang kalau kita berbicara tentang teori tentang diferensiasi ini memang mudah, tetapi ketika dalam prakteknya itu terlalu banyak kendala yang kita hadapi, terutama ketika kita berbicara tentang guru-guru yang mungkin selama ini sudah nyaman dengan zonanya mereka. Ini agak susah sekali. Nah, saya justru melihat untuk memulai strategi ini adalah bagaimana kita memulai dengan diferensiasi sederhana. Seperti yang dikatakan Pak Sudarta tadi, itu paling kurang 2 diferensiasi utama itu yang penting adalah yang pertama adalah diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Ini sangat penting dulu Bapak Ibu. Bagaimana kita mendiagnosa anak-anak berdasarkan kesiapan mereka, sehingga ketika kita sudah mendapatkan diagnosis tentang anak yang memiliki pengetahuan awal yang rendah, sedang, dan tinggi, maka kita bisa melakukan diferensiasi tersebut. Itu yang pertama sekali. Dan mungkin ini yang paling inti menurut saya, sehingga ada keadilan terhadap mereka. Kemudian diferensiasi produk itu kita bisa lakukan juga Bapak Ibu berdasarkan, jadi misalnya kalau kita memberikan tugas, mereka bisa menyampaikannya dalam berbagai bentuk diferensiasi, apakah itu dalam bentuk teks, audio, video, dan sebagainya. Nah, diferensiasi yang lain ketika kita mau menerapkan dalam 3 urutan itu, mulai dari konten, proses, dan produk, itu memang agak susah kalau kita tidak mulai secara pelan-pelan, kita mulai dari bawah. Itu yang saya perhatikan. Dan memang ada beberapa diferensiasi yang dilakukan berdasarkan kondisi atau situasional. Contohnya tadi kalau kita tadi dikatakan bahwa ada 3 diferensiasi berdasarkan minat, yang utama berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan belajar, dan berdasarkan profil. Maka ada juga diferensiasi berdasarkan latar belakang mereka. Jadi kondisi-kondisi mereka itu situasional yang mungkin kita tidak bisa siapkan dari awal, tetapi kita melakukan tindakan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi tips saya mungkin kita mulai dari paling tidak ada 2 diferensiasi utama yang kita bisa lakukan. Yang pertama berdasarkan kesiapan belajar, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan produk itu. Proses kesiapan belajar dalam proses, kemudian produk yaitu diferensiasi diferensiasi produk begitu maksudnya. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusak. Saya ini sebenarnya lihat mukanya Pak Yusak. Bagaimana kabar teman-teman di Takur dan Sindikat Artis SMKPK ya Pak Yusak? Iya Pak, iya. Ini bermasalah kamera saya ini kayaknya. Halo. Oh iya. Bermasalah kamera saya Pak. Oke. Saya kira begitu Pak. Pokoknya kita semangat lah, mulai pelan-pelan. Karena terutama dalam pemetaan hasil asesmen itu, kalau kita lihat, apalagi kita yang mengajar dari setiap beberapa tingkatan kelas itu, memang kita cukup kewalahan lah. Karena itu harus setiap kelas, pokoknya setiap kelas yang kita temui, yang masuki itu harus punya data tentang pemetaan siswa itu. Pemetaan berdasarkan minat, berdasarkan profil, dan berdasarkan kesiapan belajar. Jadi memang itu sudah harus disiapkan setiap kelas. Memang makanya itu sedikit merepotkan. Kemarin beberapa kali saya menjadi narasumber di sekolah, semua guru mengeluhkan seperti itu. Akhirnya apa? Andalan saya adalah bahwa kita itu harus berhamba kepada murid. Ketika kita memilih menjadi seorang guru, maka otomatis kita benar-benar harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada murid. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, mantap, keren. Maaf saya terlempar tadi Pak.
sudah masuk lagi nih kayak jaringan. Aduh. Oke, mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Ya keren ya Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk kita berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebenarnya ini berbagi pengalaman-pengalaman supaya kita tambah kaya dan bisa melakukan internalisasi ke dalam diri dulu ya, ketika sudah kaya pengetahuan ini. Bu Arli silakan. Ada Bu Wanan dulu. Silakan. Tambahan aja Pak, Bu Arni dan teman-teman. Diferensiasi juga seperti yang diceritakan Bu Okta itu tadi. Untuk guru-guru TK itu sebenarnya diferensiasinya juga melibatkan orang tua loh Bapak Ibu. Ya kan, karena anak-anak TK itu anak PAUD tidak mungkin dia akan bekerja sendiri. Pasti dia butuh bantuan orang tua. Betul kan Bu Okta? Bu Okta masih ada nggak Bu Okta? Nah itu kan guru TK itu juga masih harus membutuhkan diferensiasi dari latar belakang orang tua loh Bapak Ibu. Jadi kalau kebetulan saya kan guru SMA, jadi tidak terlalu banyak lah untuk orang tua dilibatkan gitu ya. Tapi kalau untuk anak TK itu hampir, kalau saya kan kebetulan waktu itu mendampingi guru penggerak saya yang TK ya, ada satu orang guru TK itu ternyata 100% itu benar-benar ngurusi orang tuanya dulu Bapak Ibu. Karena anak TK dan PAUD itu waktu itu daring apalagi, jadi dia nggak bisa nyalakan kamera, nggak bisa nyalakan video, tidak bisa nyalakan HP. Jadi benar-benar butuh orang tua di situ. Nah ternyata waktu saya ikut daringnya dengan guru penggerak saya itu yang TK, saya benar-benar terharu gitu ya Allah, ternyata repot ya diferensiasi orang tua saja juga sangat penting gitu. Jadi ada yang orang tua karakternya seperti ini, seperti itu, macam-macam. Terus ada yang bekerja, ada yang malah HP-nya gantian dengan anaknya. Waduh, ternyata memang benar ya katakan Bu Wahdina tadi bahwa sepertinya teorinya mudah gitu loh diferensiasi. Ternyata setelah dipraktekkan ya ribet juga. Jadi makanya kita tergantung masing-masing ya untuk objek yang kita tangani gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik. Oke, kasih banyak Bu Ena. Selanjutnya Bu Rosyanti. Silakan Bu Ros. Baik, terima kasih. Sekedar bercerita juga. Saya mengenal diferensiasi itu jujur dari CGP saya, karena saya waktu itu tidak pernah buka modul sih. Jadi ketika ada pendampingan judulnya diferensiasi, wah apa ini diferensiasi? Pada saat pendampingan harus saya tanya-tanya apa ini diferensiasi, bla bla dan seterusnya. Nanti di kegiatan ini fase ini baru betul-betul mempelajari tentang diferensiasi. Di sekolah saya kebetulan CGP saya itu wakasek kurikulum, jadi beberapa kali lah diadakan semacam in-house training dari komunitas praktisi. Sebenarnya dari komunitas praktisinya melakukan in-house training tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan mengharapkan semester lalu itu ceritanya teman-teman sudah membuat RPP berdiferensiasi, tetapi dengan kesepakatan bahwa karena ceritanya kami baru mau belajar juga, semuanya baru mau belajar, jadi dikasihlah kelonggaran, misalnya kalau tidak bisa semuanya kompetensi dasar belum bisa dibuat RPP berdiferensiasi untuk semua KD, minimal adalah 1-2 KD yang dibentuk yang dibuat seperti itu di sekolah saya untuk semester ini. Untuk kebetulan saya bermata pelajaran bahasa Indonesia, kadang pada saat untuk memetakan minat belajar siswa, kadang saya spontan saja. Misalnya pada saat ingin mengajar
misalnya menulis esai atau menulis artikel. Saya spontan saja misalnya bertanya, apakah sudah ada yang pernah menulis, ada yang atau sama sekali belum pernah menulis, dalam artian menulis seperti semacam esai atau apa. Ada yang karyanya misalnya sudah pernah dipublikasikan seperti itu. Jadi, nah kadang kalau misalnya jawabannya sama bahwa tidak ada sama sekali, nah itu kadang saya bingung bagaimana memetakan, karena karena sama sekali semuanya sama, mereka tidak kompetensinya sama semua, tidak punya pengalaman, tidak punya tidak punya kemampuan awal dalam hal menulis. Itu kadang juga ada sih yang misalnya untuk kompetensi dasar yang lain seperti itu tadi cara memetakannya secara spontan saja. Ada yang pernah menulis puisi, ada yang sudah, ada yang belum, ada seperti itu saja. Jadi saya kelompokkan, seperti ini. Saya kelompok begitu, entah benar atau tidak. Tapi ya seperti itu. Makanya masih ingin belajar lebih banyak dari Bapak Ibu. Oke, masih banyak Bu Ros. Selanjutnya Bu Arni. Seperti ada kata-kata pamungkas untuk kita malam ini? Tidak ada, cuma mau berbagi. Saya semacam ilustrasi contoh sederhana. Apakah terlihat? Saya mohon izin ya Pak Sudarta, saya menggunakan nama Pak Sudarta di ilustrasi saya. Jadi ini ada contoh diferensiasi konten. Tadi kan sudah pembicara sebelumnya sudah disampaikan kalau diferensiasi itu ada 3, ada konten, proses, sama produk. Saya coba menuliskan seperti ini. Mohon dikomentari Bapak dan Ibu. Kita mengambil contoh Pak Sudarta yang seorang guru sejarah, kemudian ini mengajarkan sebuah kompetensi dasar dapat menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Jadi ketika kita ingin mendiferensiasi konten, jadi Pak Sudarta bisa mencari bahan bacaan dari perpustakaan dengan tingkat kekinian yang berbeda. Kemudian murid-murid Pak Sudarta bisa ditugaskan membawa berbagai bacaan mereka yang memiliki di rumah yang berhubungan dengan sejarah tokoh nasional atau tokoh daerah melawan penjajah. Bisa juga Pak Sudarta menghadirkan salah satu penduduk sekitar yang mendapat informasi bahwa sekitar sekolah itu tinggal seseorang yang sangat populer selama sejarah perlawanan penjajah di daerah Sidrap misalnya, karena salah satu pelaku sejarahnya adalah ayahnya sendiri. Dengan langkah-langkah seperti yang saya tuliskan ini, menurut saya itu sudah mendiferensiasi konten. Kemudian kalau misalnya saudara ingin mendiferensiasi proses pembelajaran bisa dimulai dengan membagi murid menjadi 4 kelompok berdasarkan tokoh yang dipilih. Kemudian ada keragaman bahannya di setiap kelompok, ada yang membaca dari buku, ada yang dari artikel, koran, menonton video mengenai tokoh yang dipilih. Kemudian di dalam kelompoknya nanti murid-muridnya bisa membaca atau memahami bahan, kemudian menuliskan poin-poin apa yang didapat, kemudian berdiskusi lagi mengenai aspek apa yang ingin diangkat dari tokoh-tokoh yang dipilih tersebut supaya itu bisa berkembang. Dari hasil observasi, kelompok yang masih memerlukan pemahaman mengenai tokoh pilihannya diarahkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau bisa juga diberi scaffolding oleh Pak Sudarta. Nah, untuk penulisannya sendiri, proses penulisannya sendiri bisa bekerja sama dengan saya yang kebetulan lagi guru bahasa Indonesia. Kemudian ilustrasi lagi contoh diferensiasi produk. Nah, murid-murid Pak Sudarta bebas memilih jenis teksnya, mau artikel naratif, bukan argumentatif, infografik, deskriptif, bisa menulis di blog, eksplanasi. Kemudian untuk menilai Pak Sudarta bisa menggunakan salah satu rubrik untuk mengukur kemampuan murid dalam menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan.
Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga ingin berbagi cerita. Salah satu calon guru penggerak yang kini sudah jadi guru penggerak yang pernah saya dampingi sudah 2 tahun itu, dan selalu mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi karena berhasil menyelenggarakan USB, ujian sekolah berdiferensiasi namanya. Kemarin sempat diundang oleh tahun kemarin karena pandemi, sempat diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas menjadi narasumber lah di pertemuan UKAKUR Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau itu berhasil menggerakkan satu sekolah. Jadi saya kemudian bertanya, seperti apa itu ujian sekolah berdiferensiasi? Kan banyak mata pelajaran. Biasanya kita itu mendiferensiasi di mata pelajaran kita. Saya kemudian bertanya, seperti apa tahapannya sampai bisa melakukan ujian sekolah berdiferensiasi? Kemudian diceritakanlah tahapannya. Jadi ada pertemuan dulu sebelum pelaksanaan ujian. Di pertemuan itu semua guru itu memilih salah satu topik yang ingin diujiankan ke murid-murid. Kemudian guru tersebut bekerja sama, misalnya seperti ini guru seni misalnya. Guru seni kerjasama dengan guru bahasa Indonesia. Jadi nanti produknya akan jadi sebuah video didiferensiasi berdasarkan minatnya, berdasarkan minat bakatnya murid. Jadi guru seni kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, nanti akan lahirlah sebuah video yang ada hubungannya sama materi seni yang telah dipelajari. Dan dalam proses pembuatan video itu tata bahasanya itu akan diperiksa oleh guru bahasa Indonesia. Jadi bisa saja ada satu produk yang di dalamnya itu sudah include mata pelajaran sejarah, mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lain. Seperti itu saya lihat. Terus saya berpikir lagi bagaimana cara penilaiannya karena ini kan ujian sekolah. Kalau satu produk dan itu dinilai oleh banyak guru, seperti apa nantinya? Ternyata jauh sebelum itu memang mereka mengambil data dari asesmen diagnostik non-kognitif itu. Jadi memang siswa sudah dibuatkan pemetaan. Jadi dibuatkan pemetaan, jadi guru nanti membuat rubrik berdasarkan hasil pemetaan yang tadi. Misalnya siswa yang gaya belajarnya auditori membuat podcast. Seperti itu, membuat podcast dan isi podcastnya itu materi yang memang sudah include beberapa mata pelajaran. Siswa yang terampil membuat video, minatnya bikin video, yang membuat video. Ada juga beberapa buku yang lahir dari ujian sekolah berdiferensiasi itu. Prosesnya panjang Bapak dan Ibu, mungkin nanti suatu saat mungkin bisa menghadirkan atau kita buat sesi lain mungkin selain sesi ini supaya kita bisa berbagi praktik baik seperti apa. Kebetulan guru penggerak yang saya pernah dampingi itu di SMA. Jadi Bapak Ibu yang dari SMA yang ingin mengetahui lebih lanjut mungkin bisa tanya-tanya ke beliau, karena saya sendiri juga merasa awalnya ternyata bingung juga seperti apa langkahnya, tapi setelah berjalan waktu itu juga masih pendampingan, saya sempat datang ke sekolahnya menyaksikan hasil ujian sekolah berdiferensiasinya yang dibuatkan semacam kegiatan panen karya ujian sekolah berdiferensiasi dari beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan. Oh ternyata bisa ya, bukan hanya proses pembelajaran saja yang diferensiasi, penilaian pun sampai ujian sekolah pun ternyata bisa diferensiasi prosesnya. Ini prosesnya diferensiasi sampai produk yang dihasilkan pun didiferensiasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Itu luar biasa ya, justru saya mau tambah pusing ini. Yang sekolah yang berdiferensiasi artinya lompatan yang lompatan yang luar biasa lah. Artinya satu produk, tapi sayangnya Pak Yasir kayaknya namanya, saya bisa kira-kira dalam tanda petik kita tidak bentrok dengan aturan itu yang judulnya.
Karena kalau misalnya ujian sekolah kan standar ini ya, misalnya tuduh pilihan kata, esai. Tidak, Pak. Enggak ya? Dan Bapak sudah tahu, itu bisa memilih portofolio, proyek, dan berbagai model. Iya. Jadi yang dipilih tadi itu produk ya, mantap keren. Kira begitu Bu Wenang ya, tahun lalu ya. Betul, Bu. Jadi intinya kesepakatan antar guru ya, kesepakatan antar guru yang dikoordinir oleh tim kurikulum gitu Bu Fadila. Akhirnya nanti kesepakatan bersama mau minta apa, proyek atau portofolio atau apa gitu, atau kelompok atau individu gitu. Ya, kesepakatan pun mabel kemudian koordinasi dengan kurikulum sekolah. Ya, nah, assessment itu kan nggak harus tulis ya, nggak harus tulis, tapi bisa lihat, boleh portofolio, boleh apapun gitu. Karena anak itu kan ya itu tadi diferensiasi tadi, karena unik-unik. Ada yang senang dia buat karya, ada yang senang ulangan gitu kan. Ya, jadi kita harus benar yang diceritakan Bu Arni tadi. Jadi benar-benar bisa penilaiannya itu berupa diferensiasi. Justru malah membuat kita tertantang sebagai pendidik ini. Ya, dan itu merdeka Bu, karena misalnya satu kali menyelesaikan produk itu sudah ada banyak nilai dari mata pelajaran yang lain. Betul. Akhirnya nanti kurikulum prototype masuk Bu di situ Bu, karena kurikulum prototype itu kan berbasis proyek yang ada 7 tema tadi. Nah, yang diceritakan Bu Mesra tadi, 7 tema itu tadi nanti pilih 3. Nah, dari 3 itulah nanti kesepakatan antara mapel-mapel. Jadi kayak ceritakan Bu Arni tadi kan, guru kesenian bisa kerjasama dengan saya matematika, dengan ekonomi. Jadi nanti kita tinggal ambil poin-poin seni yang mana, matematika mana, bahasa Inggris mana. Jadi kurikulum itu maksudnya. Dari awal diferensiasi. Bu Adina, ayo Bu Adina, sekolahnya buat prototype Bu. Ini Bunda, saya sudah lulus sekolah penggerak, tapi tidak bisa punya kemarin karena masih PLT. Tapi kalau lulus tahap 1, tahap 2 saya sudah lulus. Alhamdulillah, ya. Nanti bisa diterapkan itu Bu di sekolahnya Bu, prototype. Insya Allah. Ide dengan tadi luar biasa. Bisa dicoba, tinggal lihat SOP-nya. Penggeraknya 7 tadi Bu. 7. Kepala sekolahnya penggerak. Terima kasih. Ya, sukses Bu. Oke, keren-kerennya Bapak Ibu untuk malam ini saya tercerahkan. Justru tadi saya agak bingung tadi itu Bu Arni, tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Wenang ya semakin penasaran lah. Dari mudah-mudahan rasa penasaran itu ya ada motivasi dari dalam untuk bisa mencoba-coba untuk itu. Agar ini masih kita. Pak Saudara, Silakan Pak Isa. kayaknya di SMK ini lebih bagus Pak Saudara. Makanya tadi saya luar biasa ini. Satu produk itu bisa 5 mata pelajaran masuk. Iya, betul. SMK. Misalnya kalau sejarah disuruh tanam tanam padi itu sudah ada bahasa Indonesia matematikanya. Mungkin bisa masuk di sana. Ada pertanyaannya juga Pak Yusa mungkin. Iya. Ya keren-keren inspirasi Bu Arni luar biasa. Ya bisa dicek sosial medianya kalau mau lihat aktivitas ujian berdiferensiasinya mulai dari tahun lalu, kayaknya lengkap di videokan di situ hasilnya semua. Dan sekarang itu misalnya video kebetulan yang saya lihat waktu itu mata pelajaran pendidikan agama Islam temanya tentang pernikahan. Jadi ada video yang dibuat oleh murid-murid yang dinilai oleh guru seni, karena ada aktor di dalam video itu kan, jadi dinilai oleh guru seni, guru bahasa, guru pendidikan agama, dan sekarang malah dijadikan media pembelajaran oleh guru pendidikan agama. Jadi
Jadi produk diferensiasi waktu ujian sekolah tahun lalu ini dijadikan menjadi pembelajaran di kelas, jadi lebih kontekstual karena yang berperan di situ adalah murid-murid. Jadi murid-murid berperan kami di BIS itu kan ada ritual pernikahan, itu ada di seni, di mata pelajaran seni, kemudian ada pengucapan ijab kabul dan lain sebagainya, itu ada di pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian di TIK ada kemampuan membuat video yang menarik, kemudian ada banyak di bahasa Indonesia, karirnya, captionnya, pengantarnya, dan lain sebagainya. Mungkin di situ letak penilaiannya dan menarik Bu, menarik sekali menurut saya. Ya akhirnya jadi pembelajaran sekarang guru-guru di kelas. Begitupun buku, karena ada beberapa buku, jadi murid-murid yang saya lihat murid-murid yang suka menulis, lagi tulisan, dan itu dinilai oleh beberapa guru mata pelajaran. Guru penjelasan pun begitu, punya banyak koleksi video pembelajaran bagaimana cara melakukan tendangan penalti misalnya yang tepat, itu ada videonya main basket, jadi bisa dijadikan video pengantar sebelum masuk ke materi. Seperti itu. Ya, betul, bagus Bu. Itu kan jadi anak-anak itu jadi apa ya, benar-benar berdampak lah ya, berdampak pada siswa. Karena ibaratnya satu anak itu nggak dikeroyok dengan satu guru, tugasnya 5, matematika 5, bahasa Inggris 5, tapi dengan satu proyek, satu anak itu bisa mengerjakan banyak mapel. Jadi kalian kasihan saya itu matematika itu dengan fisika dan kimia satu hari Bu Arni, itu anak-anak bisa dikeroyok dengan hampir 50 soal Bu Arni. Kasihan kan? Jadi kalau berbasis project, itu akhirnya satu tugas tapi sudah ada matematika, ada bahasa Inggris, ada fisika masuk gitu. Dengan kita kolaborasi adik-adik yang ada ya. Wah, luar biasa. Gara-gara diferensiasi jadi emang yang gurunya ya. Tapi muridnya benar-benar senang. Iya, muridnya senang sekali. Mereka juga diminta bikin testimoni setelah ujian itu, entah di setting atau seperti apa, yang jelas saya melihat murid-murid itu di Instagramnya waktu itu merasa lebih senang karena tidak harus menghafal lagi. Biasanya kan kalau murid-murid disampaikan akan ada ujian, yang ada di kepalanya itu pasti pikirkan. Iya, karena kadang lain yang dihafal, lain pula yang naik ketika ujian. Sekarang kalau ujiannya berdiferensiasi seperti itu, diferensiasi produk, muridnya lebih bersemangat dan sepertinya jadi ajang ini Bu, jadi ajang mengasah kepercayaan diri mungkin. Ya, gitu ya. Dan banyak mapel yang ada di situ gitu Mas. Iya Bu. Apalagi sekarang kan pandemi ya Bu ya, karena pandemi kan anak-anak kita itu kan terbatas gitu. Jadi dengan bergotong royong mapel-mapel lain kan dia satu proyek sudah mendapatkan nilai dari mapel-mapel itu. Ya. Oke, sangat keren ya Bapak Ibu diskusi kita malam ini, tapi saya lihat ini kalau kami di Wita ini sudah 9:30. Artinya setengah jam lagi itu sistem imun kita harus diistirahatkan agar darah tubuhnya bisa memakan virus-virus yang ada di dalam tubuh. Sekarang juga sudah bisa kita tutup saudara ya. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu, keren-keren, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya mungkin Bu Adina bisa ya, Bu Adina untuk narasumber selanjutnya. Ya, Bu Adina Enggak, Pak Iwan dengan Bu Mesra. Nanti Bu Adina itu Nanti saya mau tiga. Bu Adina itu di modul 3 cocoknya. Oh, oke. Pembelajaran. memimpin yang terakhir Pak sudah atas soalnya kan saya tidak jadi tugas lain. Saya masih pelatihan vokasi 2 hari ini di hotel. Oke. Oke, mantap. Jadi Bapak Ibu, ya dengan agak berat ya bagi kita menutup pertemuan kita malam ini. Berat
termasuk berat badan saya juga tidak apa-apa. Guru fisika pasti nanya berapa kilo beratnya Pak Saudara. Kalau sejarah itu apa? Pak Saudara foto bareng dong Pak Saudara. Siap. Bisa ambil caption Bu Arni atau ada yang bisa Ambil gambar khususnya. ambil gambar maksudnya? Yes, Bapak Ibu, Bisa nanti saya. ya Bu Ros juga bisa. Masih banyak yang Nanti bermasalah ini siapa ini? Di layar saya cuma berapa yang tampil ini? Pak Yusara, duduk Pak Yusara. Iya, ini bermasalah kamera saya ini. Wah, ini kamu. siap-siap Bu Ros. Ayo Pak Yusa tidak muncul wajahnya. Enggak, kamera saya ini bermasalah, Bu. Mau diganti dosnya. Dapat nanti Ya, cuma Bu Ros, Bu Nesra, Bu Wahina, Bu Wanda. Ayo Bu dibuka Pak Saudara. Saya buka ini. Pak Yusa buka. Tidak terus. Masalah. Ya, kayaknya sudah ada bertambah lagi yang buka. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Nah itu Pak Heri hadir. Iya. Iya. Nanti saya kirim ke grup ya Bapak dan Ibu. Oke, kasih banyak Bu. Bu Ros. Pak Heri dan Bu Wahina bisa nanti 3 modul ya, di modul 3 ya. Ya, Berbagi. Suara Pak Heri tidak kedengaran atau saya tidak dengar? Tidak terdengar suaranya Pak Tidak Heri. terdengar audionya mungkin. Bu Arni nanti share PPT-nya ya Bu Arni. Iya Ibu. Saya share di grup. Jadinya bukan PPT Bu. Kalau saya dulu jadinya videonya seperti yang ditampilkan Bu Ros tadi. Nggak apa-apa PD. Nanti Iya. bisa jadi. Siap Bu. Terima kasih. Oke, saya izin Bapak Ibu ya. Saya sudah mau sistem saya mau terbangun ini. Oke, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Aji. Serah. Aduh.